Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Anissa Rahma Salsabila. Dan ada pun rekan kakak yang pertama yaitu ada Zipora Rachelia Bani dan Syifa Sabani. Nah, pada pembelajaran kali ini kita bertiga akan membahas tentang bagaimana ciri dari suatu bangun datar segi 3, segi 4, dan segi banyak. Nah, apakah kalian sudah siap nih untuk melakukan pembelajaran hari ini? Nah, bila kalian sudah siap, maka simak baik-baik ya materi pembelajaran kali ini. Semangat! Nah, kalian tahu tidak sih bahwa ternyata banyak sekali benda yang ada di sekeliling kita yang memiliki bentuk bangun datar. Namun, di antara benda tersebut ada yang termasuk ke dalam segi banyak dan ada juga yang tidak. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, kita bisa lihat di sebelah kanan ada benda yang berbentuk segi banyak dan di sebelah kiri ada yang benda yang bukan berbentuk segi banyak. Nah, mengapa sih bisa demikian? Mari kita analisis bersama. Nah, yang pertama nih, ada penggaris segi 3. Memiliki 3 sisi berbentuk garis lurus dan antar sisinya membentuk kurva tertutup. Lalu, ada papan tulis. Mempunyai 4 sisi berbentuk garis lurus dan antar sisinya membentuk kurva tertutup. Jika kita lihat dan kita perhatikan kedua benda tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bangun datar tersebut mempunyai sisi berbentuk garis lurus paling sedikit 3 buah dan antar sisi tersebut membentuk sebuah bentuk kurva yang tertutup. Nah, sedangkan pada gambar es krim memiliki satu sisi tidak berbentuk garis lurus dan 2 sisi berbentuk garis lurus, serta antar sisinya membentuk kurva tertutup. Nah, lalu kita perhatikan lagi, ada gelang. Nah, gelang tersebut mempunyai satu sisi, tidak berbentuk garis lurus dan antar sisinya membentuk kurva terbuka. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa bangun tersebut mempunyai sisi yang berbentuk garis lurus sebanyak 2 buah dan ada juga yang tidak punya sama sekali. Sedangkan antar sisi membentuk kurva tertutup dan terbuka. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa segi banyak adalah suatu kurva tertutup yang dibatasi paling sedikit 3 buah ruas garis yang saling berhubungan. Garis-garis yang berhubungan pada segi banyak ini akan membentuk sisi. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kakak yaitu Syifa Sabani. Maka dipersilakan untuk Kak Syifa. Nah, di sini terdapat 2 jenis segi banyak. Yang pertama yaitu segi banyak beraturan dan yang kedua yaitu segi banyak tak beraturan. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini yaitu mengenai tentang segi banyak beraturan yang memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah sama. Yang kedua, panjangnya sisi-sisi dari segi banyak beraturan adalah sama. Yang ketiga, segi banyak beraturan memiliki simetri lipat yang sama jumlahnya dengan sudutnya. Yang keempat, segi banyak beraturan juga memiliki simetri putar yang sama jumlahnya dengan sudutnya. Di sini juga ada contoh-contoh dari segi banyak beraturan. Yang pertama ada segi 3 beraturan, yang kedua ada segi 4 beraturan, yang ketiga ada segi 5 beraturan, yang keempat ada segi 6 beraturan, dan yang terakhir ada segi 8 beraturan. Yang kedua, ada jenis segi banyak tak beraturan. Mengapa disebut segi banyak tak beraturan? Karena yang pertama, besarnya sudut-sudut dari segi banyak tak beraturan adalah tidak sama. Kedua, panjangnya sisi-sisi segi banyak tak beraturan adalah tidak sama. Ketiga, segi banyak tak beraturan mempunyai simetri lipat yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. Dan yang keempat, segi banyak tidak beraturan mempunyai simetri putar
yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. Adapun contoh segi banyak tak beraturan seperti segitiga siku-siku, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan segi enam sembarang. Banyak benda di sekitar kita yang memiliki bentuk segitiga, seperti penggaris segitiga, rambu lalu lintas, atap rumah, dan masih banyak lagi. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sudut dan juga 3 buah sisi. Coba kalian perhatikan segitiga di samping. Jika kita perhatikan segitiga tersebut, kita dapat mengetahui ciri dari segitiga, yaitu yang pertama, terdapat 3 ruas garis, yaitu ruas garis AB, ruas garis BC, dan ruas garis AC, atau bisa disebut juga sisi. Sehingga segitiga memiliki 3 buah sisi, yakni sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Yang kedua memiliki 3 buah sudut, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C. Dan yang ketiga memiliki 3 buah titik sudut, yakni titik A, titik B, dan titik C. Materi selanjutnya yaitu pengelompokan segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengelompokan segitiga berdasarkan sisinya. Nah, kalian tahu nggak nih ada apa aja? Nah, jadi yang pertama yaitu ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini merupakan salah satu bangun datar segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Coba perhatikan sama kaki ABC berikut ini. Nah, terlihat bahwa panjang AC sama dengan panjang BC, sehingga dapat dituliskan AC sama dengan BC. Yang kedua ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan bangun datar segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang. Coba perhatikan gambar segitiga PQR berikut. Terlihat bahwa panjang PQ sama dengan panjang QR sama dengan panjang PR. Maka dapat ditulis PQ sama dengan QR sama dengan PR. Dan yang ketiga ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang merupakan salah satu bangun datar segitiga dengan setiap sisinya memiliki panjang sisi yang berbeda atau tidak sama. Perhatikan segitiga sembarang FDE berikut. Terlihat bahwa panjang DE tidak sama dengan panjang EF dan juga tidak sama dengan panjang DF, sehingga dapat ditulis DE tidak sama dengan EF, tidak sama dengan DF. Berdasarkan sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada segitiga lancip. Segitiga lancip merupakan segitiga yang memiliki 3 sudut lancip. Dapat diartikan sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Dan yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu dari 3 sudutnya merupakan sudut tumpul atau besar sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Di sekitar kita juga terdapat benda yang berbentuk segi 4, seperti penghapus, jendela, kue, dan masih banyak lagi. Mengapa dikatakan segi 4? Karena segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, juga 4 titik sudut. Ada berbagai jenis segi 4. Yang pertama yaitu ada jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi dengan 2 rusuk yang saling sejajar serta saling berhadapan. Jajar genjang mempunyai sudut yang saling berhadapan, yakni sudut A yang berhadapan dengan sudut C, sudut B yang berhadapan dengan sudut D. Memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sejajar, tidak memiliki sumbu lipat, memiliki 2 garis diagonal pembagi, yaitu AC dan BD, yang nantinya akan membagi bangun datar jajar genjang menjadi 2 bagian dengan sama besar. Nah,
Yang kedua ada persegi. Persegi merupakan bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, juga sisi DA. Persegi juga memiliki 4 sudut yang sama besar, yakni sudut A, sudut B, sudut C, juga sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, juga titik D. Di dalam persegi terdapat sisi yang saling sejajar, yakni sisi AB dengan CD serta sisi BC dengan AD. Sudut dari persegi merupakan sudut siku-siku. Ketiga adalah persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Persegi panjang memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Persegi panjang juga memiliki 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam persegi panjang juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar, yakni AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Apakah kalian tahu apa yang membedakan antara persegi panjang dengan persegi? Jika kalian mengetahuinya, catat pada buku tulismu ya. Yang keempat ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Belah ketupat juga memiliki 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D, serta memiliki 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam belah ketupat juga terdapat 2 sumbu simetri lipat dan 2 sumbu simetri putar. Selain itu, belah ketupat juga memiliki 2 diagonal yang panjangnya berbeda. Kelima, ada layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan kedua diagonal yang saling tegak lurus. Layang-layang memiliki 4 sisi yang dikelompokkan menjadi 2 pasang sisi yang sama panjang dan saling berdekatan, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi AD dan sisi BC sejajar dengan sisi CD, serta memiliki 4 buah sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, yang keenam yaitu ada bangun trapesium. Nah, jika kita perhatikan, bangun trapesium ini memiliki 4 sisi, yaitu ada sisi AB, BC, CD, dan sisi AD. Nah, dalam trapesium juga memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, B, C, D. Dan terdapat juga 4 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam trapesium terdapat 2 sisi yang sejajar atau tepat sepasang sisi sejajar, yakni AB, CD. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada segi 4 sembarang. Nah, jika kita perhatikan bangun segi 4 sembarang tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dalam segi 4 sembarang juga memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, BC, CD, dan AD. Dan dalam segi 4 sembarang itu juga memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, B, C, D, dan juga memiliki 4 titik sudut A, B, C, D. Nah, dalam segi 4 sembarang ini tidak terdapat pasangan sisi yang sama panjang. Nah, dengan kata lain, dalam segi 4 sembarang ini tidak ada sisi yang sama panjang. Nah, itu dialah pembelajaran kita kali ini mengenai ciri dan jenis dari bangun datar segitiga, segi 4, dan segi banyak. Nah, dapat kita simpulkan, yang pertama yaitu ada segi banyak. Segi banyak adalah suatu kurva yang dibatasi paling sedikit oleh 3 buah ruas garis yang saling berhubungan. Dan segi banyak ini dibagi menjadi 2, yaitu ada segi banyak yang beraturan dan ada juga segi banyak yang tidak beraturan. Sedangkan segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi, 3 buah sudut, dan juga 3 buah titik sudut. Dan segitiga juga dapat dikelompokkan berdasarkan sisi dan sudutnya.
Jika berdasarkan sisinya itu ada segitiga sama kaki, sama sisi, dan juga segitiga sembara. Nah, sedangkan berdasarkan sudutnya itu ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan ada juga segitiga tumpul. Nah, lalu tadi juga kita telah mempelajari tentang segi empat. Nah, segi empat ini merupakan salah satu bangun datar yang memiliki empat sisi, empat sudut, dan juga 4 titik sudut. Nah, terdapat beberapa macam bangun datar yang ada di segi empat ini. Yang pertama yaitu ada jajar genjang, ada persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan juga segi empat sembarang. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menjadi suatu informasi dan pemahaman untuk adik-adik dalam materi pembelajaran bangun datar segitiga, segi empat, dan segi banyak. Dan jangan lupa untuk selalu mencari informasi lainnya dari sumber bacaan ataupun sumber yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!